Dia adalah tahanan paling aneh di penjara wanita. Yang lain duduk dan menunggu untuk mati. Dia terus berolahraga setiap hari. Orang lain berkeliaran dengan santai. Dia berlatih setiap hari dengan sekuat tenaga. Saat bekerja, dia juga mengambil kesempatan untuk melatih lengannya. Bahkan di hari hujan ini, dia masih gigih dalam berlari 15 putaran. Alasan dia sangat rajin berolahraga, bukan karena ingin kabur dari penjara, tapi karena ada kebencian di hatinya dan ingin balas dendam. Suaminya hilang beberapa bulan yang lalu, dan hanya menyisakan asuransi besar. Sebagai penerima manfaat, dia dituduh dan dihukum karena membunuh suaminya untuk mengambil asuransi. Jadi dia harus masuk penjara. Tetapi semua ini, faktanya, adalah jebakan yang direncanakan suaminya dan sahabatnya. Mereka berdua mengubah nama keluarga mereka, pergi ke kota lain untuk hidup bahagia. Bahkan tidak mengizinkan putranya mengunjunginya di penjara. Pasangan yang jahat ini berpikir bahwa wanita ini pasti harus tinggal di penjara selamanya. Tapi mereka tidak tahu, 6 tahun kemudian, karena wanita itu tampil baik, dia mendapat kesempatan untuk keluar dari penjara. Sebelum dia pergi, seorang temannya di penjara yang dulunya seorang pengacara memberitahunya, dia dihukum karena membunuh suaminya. Jadi sekarang mari kita berpura-pura kamu benar-benar membunuhnya. Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pernyataan ini membangunkannya. Setelah keluar dari sana, dia dengan segera mencari jejak suami dan sahabatnya. Mereka berdua seperti menghilang dari dunia. Namun, ada beberapa angka yang tidak mungkin untuk dihapusnya. Sahabatnya dulu adalah seorang guru. Di situs web pasti akan ada informasinya, tapi dia hanya bisa terus mencari dan tercengang. Jumlah guru dengan nama yang sama dengan sahabatnya ada lebih dari 1000 orang. Menggunakan cara bodoh untuk menemukan mereka satu persatu pasti tidak akan memberikan hasil apapun. Dia juga tidak punya banyak waktu. Jadi dia menyelinap ke sekolah tempat sahabatnya dulu bekerja, mencari ke setiap sudut. Akhirnya dia menemukan identitasnya. Tepat pada saat itu, polisi juga datang. Dia dengan cepat melarikan diri. Dengan kemampuan yang dipelajari di penjara, dia loncat dari atap. Polisi tidak dapat mengejarnya. Tapi mau bagaimana lagi karena terlalu banyak orang. Akhirnya ia ditangkap lagi. Tidak peduli bagaimana dia berteriak. Mereka bahkan tidak mendengarkan permintaannya yang menyedihkan. Masih memaksanya untuk kembali. Wanita ini belum membalas dendam. Bagaimana dia bisa merasa tenang tentang hal itu? Saat dalam perjalanan kembali ke penjara keesokan harinya, dia terus berkata pada polisi di sampingnya, dia sudah difitnah. Dia tahu dia telah berbicara sampai ke titik di mana polisi merasa terganggu. Dia berhenti, memborgolnya ke pintu mobil, kemudian pergi minum kopi. Tapi dia lupa, kunci masih tergantung di sana. Sementara polisi mengabaikan pekerjaannya, wanita itu telah menemukan cara untuk melarikan diri. Bagaimana cara membuka borgol ini? Dia melihat pipa air di belakangnya. Ada jalan. Yang pertama adalah mengganti mobil. Kemudian injak pedal gas. Borgol dan pipa air mengeluarkan percikan api tetapi masih belum putus. Dia terus mengatakan itu berulang-ulang. Hampir terlepas borgolnya. Tapi kemudian polisi yang membawanya melihatnya. Dia masuk ke mobil, melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Dia berpikir lebih baik jatuh. Wanita mengemudikannya ke laut. Air laut mengalir masuk. Tanpa pilihan lain, polisi membuka borgolnya untuk menghindari kecelakaan. Dia menghargai kesempatan itu, mengambil pistol dan berenang ke laut. Ketika polisi datang untuk menangkapnya, dia dipukul dan pingsan. Setelah itu polisi diselamatkan oleh penyelamat. Tapi dia lolos dengan lancar. Dia dengan cepat melarikan diri ke kampung halamannya untuk menemukan ibunya. Melihat putrinya yang baru saja melarikan diri dari penjara, dia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil uang yang disimpan selama bertahun-tahun. Dia percaya putrinya tanpa syarat. Dia membawa uang itu. Wanita itu terus melaju dengan motif balas dendamnya. Pertama dia ingin menangkap suami dan sahabatnya. Ia berpura-pura ingin membeli mobil. Dia memberitahu penjualnya, bisakah Anda memeriksa catatan kredit saya? Lihat apakah saya mampu membelinya. Oke, tolong beritahu saya nomor kartu jaminan sosial Anda.
Kemudian wanita itu memberitahu nomor kartu jaminan sosial sahabatnya. Ia menemukannya di file sahabatnya. Penjual memberikan nomor tersebut pada rekannya. Memeriksa wanita itu. Hanya dengan cara ini, wanita ini memiliki data sahabatnya, termasuk alamat rumahnya. Dia segera pergi ke sana, bersiap untuk balas dendam. Siapa tahu, tetangga memberitahunya. Sahabatnya sejak 4 tahun lalu meninggal karena kebocoran di kolam gas. Ia tertegun. Bagaimana dengan suaminya? Ia mulai membolak-balik laporan berita tahun itu, mencoba untuk menemukan petunjuk apapun. Akhirnya dia menemukan sebuah foto. Dia menemukan lukisan di belakang sahabatnya, dari galeri favorit suaminya. Suaminya pasti memberikan lukisan itu. Jadi, galeri pasti memiliki pesan suaminya. Terpikir hal ini, wanita itu bergegas pergi. Diam-diam menemukan alamat suaminya. Siapa tahu, polisi mengikutinya. Ternyata saat penyelidikan semakin dalam, dia mulai percaya bahwa wanita itu telah difitnah. Jadi ia mencari bukti untuk membantunya membalikkan kasusnya. Tapi wanita itu tidak mempercayai polisi. Begitu melihatnya, dia langsung kabur. Dia ingin membalas dendam sendirian. Malam itu dia menggunakan baju yang cantik, datang ke pesta yang diselenggarakan oleh suaminya. Suaminya sekarang memiliki kekayaan yang berlimpah. Tidak ada yang tahu bahwa dia membuat kekayaannya dengan menjebak istrinya. Saat dia melihat istrinya, dia sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Wanita yang seharusnya berada di penjara benar-benar muncul di sini. Dia memohon pada istrinya untuk tidak muncul di sana. Kemudian ia berpura-pura mengatakan, dia tergoda oleh pacarnya saat itu. Jadi kamu membunuhnya? Wanita itu menatapnya dengan kejam. Tidak lagi percaya omong kosongnya. Kematian sahabatnya pasti bukan kecelakaan, karena suaminya mendapat uang ganti rugi yang besar. Ia berkata kepada suaminya, saya tidak akan mengekspos Anda, selama Anda membiarkan saya melihat anak saya. Dia pergi tanpa menunggu jawaban suaminya. Keesokan harinya, wanita itu menelepon suaminya dari bilik telepon, menyuruhnya untuk membawa putranya ke pemakaman umum. Karena pemakaman diadakan di sini, akan ada begitu banyak orang. Dia tahu bahwa suaminya tidak akan berani membuat trik. Akhirnya mereka bertemu di pemakaman. Dan wanita itu akhirnya bertemu dengan putranya, yang dia pikirkan sepanjang siang dan malam. Dia berdiri di kejauhan. Dia melarikan diri begitu wanita itu mendekatinya. Ia tidak peduli apapun, hanya mengejarnya. Siapa yang tahu, ini trik suaminya. Yang disebut anak, hanyalah seorang aktor yang ia panggil. Dia tiba-tiba muncul dari belakangnya, memukul wanita itu. Kemudian pria gila ini ingin membiarkan istrinya tercekik di peti mati. Setelah bangun, dia menemukan dirinya di peti mati. Ditutup semua sisinya, membuat cahaya dengan korek api. Ada mayat tergeletak di sampingnya. Wanita ini gemetar, tapi tidak peduli bagaimana dia meminta bantuan. Tidak ada yang mendengar. Tetap tenang. Dia ingat dengan pistol yang dia bawa. Mencarinya di dalam saku celana. Untungnya masih ada. Dia menembak dinding peti mati. Menembak lagi. Akhirnya peti berhasil dibuka. Kemudian memecahkan jendela. Dia berjalan di jalan yang sangat ramai. Dengan tekad kuatnya, tiba-tiba polisi menemukannya. Dia membuang rasa takutnya. Dia menangis. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja dia alami. Siapa yang akan percaya? Suaminya yang kejam ingin memasukkannya ke dalam peti mati sampai kehabisan napas. Pada saat ini, polisi memilih untuk percaya pada wanita itu. Malam itu dia pergi mencari sang suami, mengungkap konspirasi kematian palsu untuk menjebak istrinya. Sampai sekarang pria ini masih tenang. Ia menjanjikan polisi 1 miliar untuk tidak memberitahu kebenarannya. Polisi berpura-pura menerima suap, kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan istrimu? Pria itu berkata dengan bangga, dia sudah mati, aku janji. Dia berbicara dengan sangat tenang, tidak ada belas kasihan, bahkan untuk istrinya. Saat itu istrinya masuk. Apakah Anda ingin membunuh binatang berjubah ini dengan 1 tembakan? Tidak, itu terlalu murah untuknya. Wanita itu menelepon polisi sebelum ia datang. Suatu kali dia menjebaknya sebagai seorang pembunuh. Jadi sekarang dia menjebaknya sebagai pembunuh istrinya.
Buktinya adalah rekaman percakapan dengan polisi tadi. Menggunakan caranya sendiri, ia berhasil balas dendam, dan pria ini akan diam di penjara. Ia menjadi panik, ia menembak polisi, kemudian mendekat, dan mengarahkan senapan pada istrinya. Lebih baik kita mati bersama. Pada saat yang sama, polisi bergegas ke arahnya. Setelah pertengkaran, polisi yang terluka tidak bisa berdiri. Sementara sang suami mengarahkan pistolnya. Dia ditembak oleh wanita itu. Tembakan kedua benar-benar mengakhiri kehidupan binatang ini. Semua sudah selesai. Ketidakadilan wanita ini. Karena perlawanannya, dia tidak usah masuk penjara lagi. Akhirnya dia bisa bertemu dengan anaknya. 6 tahun. Apa yang mendukungnya untuk menjadi kuat? Bukan sepenuhnya karena kebencian. Tapi, itu karena seorang ibu yang merindukan anaknya. Wanita itu datang ke sekolah putranya. Meskipun sudah 6 tahun, dia masih mengenalinya. Dia memanggil namanya, Marty. Marty. Dari keraguan menjadi keberanian, dia berjalan menghampiri ibunya. Ibu bertanya padanya, "Apakah kamu ingat aku?" Dia mengangguk. Anak kecil ini yang merindukan ibunya sepanjang siang dan malam. Menghapus air matanya, ibunya memeluk erat. Akhirnya ibu dan anak bisa bersatu. Tidak ada seorang pun sejak itu yang bisa memisahkan mereka. Ibu yang teguh ini memenangkan kembali kebenaran dan kebebasan untuk dirinya sendiri. Yang terpenting, apa yang dia lakukan adalah memenangkan kembali keadilan.